Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Budi Handayani, mengajar mata pelajaran kimia di SMA Martia Bakti. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi kimia, materi di kelas 12 semester ganjil dengan judul materi yaitu tentang konsentrasi larutan. Oke, konsentrasi larutan di sini yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah molaritas, 2 ada molalitas, 3 fraksi mol, 4 persen massa, dan yang kelima adalah persen volume. Dari kelima konsentrasi larutan ini nanti kita akan bahas masing-masingnya berkaitan dengan definisinya, rumus-rumusnya, dan juga contoh soalnya. Oke, kita langsung masuk yang pertama yaitu tentang molaritas atau yang disimbolkan dengan M besar. Definisi dari molaritas yaitu banyaknya jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Satuan molaritas yaitu mol per liter atau biasa ditulis dengan M besar. Rumusnya untuk molaritas yang pertama yaitu M sama dengan mol per V. V-nya di sini dia dalam liter. Oke, kemudian di sini mol kita simbolkan dengan N per V. Jadi molaritas rumus yang pertama adalah M sama dengan N per V, di sini V dalam liter. Kemudian rumus yang kedua untuk molaritas yaitu M sama dengan GT per MR dikalikan dengan 1000 per V dalam mililiter. GT-nya adalah gram zat terlarut, MR-nya di sini dia adalah massa molekul relatif. Sedangkan rumus molaritas yang ketiga yaitu M sama dengan 10 dikali rho dikali persen dibagi dengan MR, di mana rho merupakan massa jenis larutan dan persen di sini menunjukkan persen massa. Oke, jadi nanti di sini ada 3 rumus. Rumus mana yang dipakai tergantung dari soal yang diketahui. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal molaritas yang pertama yaitu tentukan molaritas larutan yang terbentuk dengan melarutkan 10,4 gram BaCl2 dalam 500 ml air. Di sini diketahui ArBa-nya sama dengan 137, Cl-nya adalah 35,5. Jadi di sini yang dilarutkan adalah BaCl2 sebesar 10,4 sebagai zat terlarut, kemudian di sini dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml. Oke, kita tuliskan dalam untuk diketahuinya. Diketahui di sini gram zat terlarutnya yaitu 10,4 gram. Volumenya sebesar 500 ml, ArBa-nya kita tulis lagi dari soal, kita salin. Yang ditanya adalah M besar atau molaritas. Kita jawab. Yang pertama kita tulis dulu adalah rumusnya. Rumus yang kita pakai adalah GT per MR dikali 1000 per V. Jadi kita pakai rumus yang kedua ya. Karena di soal diketahui GT-nya atau gram terlarutnya dan juga volumenya. Oke, kemudian kita hitung dulu MR dari BaCl2. Menghitung MR BaCl2, di sini BA-nya dia ada 1, dikalikan dengan ArBa, kemudian ditambah dengan 2, karena Cl di sini dia punya indeks 2. Jadi 2 dikalikan dengan ArCl. Kita masukkan semua angkanya, ArBa-nya di soal 137, ArCl-nya 35,5, setelah kita hitung diperolehlah hasil MR BaCl2 yaitu 208. Setelah kita peroleh MR BaCl2, kita masukkan data-data yang ada ke dalam rumus ini tadi. GT-nya adalah 10,4, MR-nya adalah 208, 1000 per V, V-nya di soal diketahui adalah 500 ml. Jadi ketika ini kita hitung lagi. Oke, 10,4 dibagi 208 hasilnya adalah 0,05, dikalikan dengan 1000 dibagi 500 hasilnya adalah 2. Jadi 0,05 dikali 2 diperolehlah hasilnya 0,1 molar. Jadi molaritas atau konsentrasi BaCl2 dari soal ini kita ketahui sebesar kita dapatkan jawabannya yaitu 0,1 molar. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, suatu larutan asam format dengan rumus kimia HCOOH 4,6% mempunyai massa jenis sebesar 1,01 gram per mililiter. Hitunglah konsentrasi atau molaritas larutan tersebut. Di soal juga diketahui ARH1, C-nya 12, dan O-nya adalah 16. Ya, kita langsung masukkan ke dalam diketahui.
Dari soal diketahui persen masanya adalah 4,6%, kemudian massa jenis larutan atau Rho-nya adalah 1,01 gram per mililiter, ARH-nya adalah 1, C-nya 12, dan O-nya adalah 16. Yang ditanya kembali lagi adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas atau M besar. Kita jawab. Jadi di sini kita pakai rumusnya yang ketiga, yaitu 10 dikali Rho dikali persen dibagi dengan MR. Karena di sini diketahui massa jenis dan juga persentase massanya. Jadi kita pakai rumus yang ketiga. Kemudian MR-nya kita hitung terlebih dahulu nih. MR-nya dari HCOOH. Jadi H di sini jumlahnya ada 2, ada 1 di depan, 1 di belakang. Jadi kita tulis 2 dikalikan dengan ARH. Kemudian C-nya di sini 1, jadi 1 kali ARC, kemudian di sini ada O-nya 2, berarti di sini 2 dikalikan dengan ARO. Kita masukin semua AR-nya sesuai dengan yang di soal tadi. Jadi kalau kita hitung, MrHCOOH yaitu sebesar 46. Setelah kita peroleh MR dari HCOOH, kita masukkan ke dalam rumusnya. M sama dengan 10 dikali Rho. Rho-nya adalah 1,01 dikali persen, yaitu 4,6 dibagi dengan 46. Hasilnya adalah 1,01 molar. Oke, sampai di sini ini dia molaritas. Semoga jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas atau disimbolkan sebagai M kecil. Definisi molalitas yaitu banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Satuan molalitas adalah mol per kilogram atau biasa ditulis sebagai M kecil. Rumus molalitas yang pertama yaitu mol M sama dengan mol per massa pelarut dalam kilogram, atau bisa kita tulis N per P. Jadi N-nya adalah mol, P-nya di sini kita anggap sebagai pelarut dalam satuan kilogram. Rumus yang kedua yaitu M sama dengan GT per MR dikali 1000 per P, di sini dalam gram. Oke, jadi di sini rumus ini hampir sama dengan rumus molaritas tadi, bedanya hanya di sini. Jadi kalau molaritas itu GT per MR dikali 1000 per V, ini yang digunakan adalah V dalam mililiter. Kalau molalitas itu di sini dipakai adalah P-nya saja atau pelarutnya saja. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini ditanyakan berapa molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 15 gram urea, yaitu CONH2 2 kali di dalam 250 gram air. Air hanya diketahui 1, C12, N-nya 14, dan O-nya adalah 16. Oke, dari sini kita tuangkan ke dalam diketahuinya. Diketahui gram zat terlarutnya, atau tadi ureanya sebesar 15 gram. Kemudian volume pelarut atau airnya adalah 250 ml air. Air hanya kita tulis lagi yang tadi diketahui di soal. Kemudian yang ditanya adalah M atau molalitas ya. Kita jawab. Kita tulis dulu rumusnya. Berdasarkan data yang diketahui, nanti kita pakai rumus yang kedua yaitu GT per MR dikali 1000 per P. Di sini P-nya dalam gram. Oke, kita cari dulu seperti biasa MR-nya urea yaitu CONH2 2 kali. Di sini ada 4 unsur C, O, N, dan H. C-nya di sini ada 1, maka di sini 1 dikali ARC, O-nya pun 1, di sini 1 dikali air O, kemudian N di sini ada 1, cuma dia dikali 2, berarti dia N di sini totalnya adalah 2. Jadi di sini adalah 2 dikalikan dengan ARN. H di sini dia ada 2, karena dia dikalikan dengan lagi 2, maka jumlah H dalam senyawa ini adalah 4. Oke, oleh sebab itu di sini adalah 4 dikalikan dengan ARH. Kita masukkan semua angka-angkanya, berdasarkan airnya masing-masing, diperolehlah hasil untuk MR CONH2 2 kali atau MR urea yaitu 60. Setelah kita peroleh MR-nya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi GT-nya adalah 15, MR-nya adalah 60, 1000 dibagi dengan P, P-nya adalah 250. Jadi dari hasil ini ketika dihitung diperoleh sebesar 1 mol. Oke, jelas ya. Contoh soal yang selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, tentukan kemolalan larutan glukosa yang mempunyai rumus kimia C6H12O6 jika diketahui persen massa glukosanya sebesar 12%. Air hanya 1, C12, dan O-nya adalah 16.
Oke, jadi di sini soal hanya diketahui AR dan juga persen massa glukosa sebesar 12%. Kita tuliskan diketahuinya. Diketahui persen massa glukosanya sebagai zat terlarut ya, glukosanya yaitu sebesar 12%. Kemudian karena dia di sini dalam bentuk persen, kita tahu persentase maksimum adalah 100. Jadi kalau di sini zat terlarutnya adalah 12%, kita tahu persentase maksimum berarti larutan ya. Persentase massa larutannya adalah 100%. Karena larutan kita tahu terdiri dari terlarut dan pelarut. Jadi kalau misalnya terlarutnya 12%, pasti massa larutannya adalah 100. Kalau gitu, kita akan menghitung persentase massa pelarut. Tinggal kita kurangi persen massa larutannya dikurangi dengan persen massa zat terlarut, yaitu massa larutannya 100 dikurangi 12. Ini dia tadi, hasilnya adalah 88%. ARH, C, dan O tinggal kita tulis lagi seperti di soal. Ditanyanya adalah molal atau M kecil. Oke, kita jawab M sama dengan GT per MR dikali 1000 per P, P-nya dalam gram. Kita hitung dulu MR dari glukosa C6H12O6. C-nya ada 6, berarti dia 6 kali ARC, ditambah H-nya ada 12, 12 tambah ARH, ditambah lagi karena ada satu unsur O, yaitu 6 dikali ARO. Karena O-nya di sini ada 6 ya, indeksnya. Jadi kita masukin, ARC-nya kita masukin, ARH-nya masukin, dan juga ARO. Kita hitung semuanya, diperolehlah MR dari glukosa sebesar 180. Oke, baru kita masukin ke dalam rumusnya, GT-nya adalah 12, kemudian MR-nya diperoleh tadi 180 dikali 1000 per pelarut. Pelarutnya tadi di sini kita peroleh adalah 88. Setelah kita hitung ini, hasilnya adalah 0,75 M. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya semuanya. Kalau sudah jelas kita lanjut. Kita lanjutkan ke konsentrasi larutan berikutnya, yaitu tentang fraksi mol atau disimbolkan dengan X. Fraksi mol memiliki definisi, yaitu perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Kita sudah tahu di dalam larutan cuma ada dua, yaitu terlarut dan pelarut. Kita tahu di sini satuan untuk fraksi mol. Fraksi mol di sini dia tidak memiliki satuan karena dia merupakan perbandingan. Jadi nanti diperoleh hanya berupa angka tanpa satuan. Rumus fraksi mol, rumus yang pertama adalah XP. X ini adalah fraksi mol, P-nya di sini adalah simbol dari pelarut. Jadi di sini XP adalah fraksi mol pelarut. Sama dengan jumlah mol suatu komponen, karena di sini pelarut yang ditanya, berarti yang di atas ini adalah molnya pelarut dulu. Dibagi atau perbandingan dengan seluruh komponen. Komponen dalam larutan ada pelarut, ada terlarut. Makanya ini dijumlahkan mol pelarutnya dengan mol terlarutnya. Jadi kalau N itu kita punya di konsep mol, rumus mol sama dengan gram per mr. Jadi kalau di sini mol pelarut, berarti di sini adalah gramnya pelarut dibagi mr pelarut. Sama kita masukin juga di sini Gp per mr. NT berarti di sini GT per mr karena mol terlarut. Kemudian rumus yang kedua yaitu XT. XT di sini adalah berarti fraksi mol terlarut. Kalau di sini XT berarti yang di atas adalah NT, yang di bawah tetap sama seperti tadi. Ya, jadi kalau XP di sini adalah NP, kalau XT di sini adalah NT. Ini pun juga sama. Jadi kalau NT tinggal GT per mr. Kemudian persamaan yang ketiga kita punya di sini XP ditambahkan dengan XT, jumlahnya selalu sama dengan 1. Jadi kalau kita peroleh nanti XT sama XP itu jumlah ketika kita totalkan tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Ini dia keterangannya tadi sudah kita bahas mengenai XT, XP, NP dan juga NT. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu suatu larutan dibuat dari 5,85 gram garam dapur dengan MR 58,5 yang dilarutkan dalam 90 gram air dengan MR 18. Tentukan yang pertama adalah fraksi mol garam dapur, kemudian yang B adalah fraksi mol air. Oke, di sini garam dapur sebagai terlarut, kemudian air sebagai pelarut. Jadi untuk yang A ditanya adalah simbolnya nanti adalah XT, sedangkan yang B adalah sebagai XP.
Oke, kita tuliskan dalam bentuk diketahuinya, yaitu dari soal kita ketahui GT-nya sebesar 5,85, MR-nya 58,5, kemudian GP-nya adalah 90 gram, MR-nya adalah 18. Ditanya yang A adalah XT atau fraksi mol terlarut, yang B-nya adalah XP atau fraksi mol pelarut. Kita jawab. Yang pertama, untuk XT kita pakai rumusnya seperti ini. Jadi langsung kita masukin molnya, kita ganti dengan XT per MR, GT per MR, dibagi dengan GP per MR, ditambah lagi dengan GT per MR. Jadi kita langsung masukkan GT-nya adalah 5,85, MR-nya kita masukkan sepasang ya ini, 58,5, kemudian untuk GP 90 dan MR-nya si pelarut adalah 18. Jadi 90 per 18. Ditambah GT per MR. GT-nya adalah 58,5, MR-nya adalah 58,5. Ini GT-nya 5,85, MR-nya adalah 58,5. Oke, kita langsung masukkan hasilnya. Setelah berdasarkan perhitungan, hasil yang atas diperoleh 0,1, 90 per 18 dihasilkan 5, 5,85 tadi dibagi 58,5 hasilnya dan 0,1. Kita masukkan semuanya di sini. Setelah itu kita peroleh hasil akhirnya sebesar 0,02. Jadi fraksi mol terlarutnya diperoleh sebesar 0,02 tanpa satuan. Yang B yaitu XP. Nanti untuk mencari XP boleh pakai rumus seperti ini, tapi tinggal diganti T atau T-nya di sini dengan P, di sininya pun juga menjadi GP. Bawahnya tetap sama seperti ini. Atau kita pakai rumus dengan persamaan tadi. Yang ketiga, karena kita tadi punya persamaan XP ditambah XT sama dengan 1, jadi untuk mencari XP tinggal kita kurangin aja 1 dikurang dengan XT. 1 dikurangi dengan XT-nya tadi diperoleh adalah 0,02. Jadi diperoleh hasilnya yaitu 0,98. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke persen massa. Persen massa mempunyai definisi yaitu menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Kita punya rumus persen massa. Jadi kalau yang pertama yang ditanya adalah persen massa terlarut. Jadi kan tadi kita sudah bahas nih, dalam larutan ada pelarut, ada terlarut. Kalau yang ditanya ada persen massa zat terlarut, berarti di sini massa zat terlarutnya dulu dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua, ketika yang ditanya adalah massa zat pelarut, maka yang di atas adalah massa zat pelarutnya dulu dibagi dengan massa larutan dikalikan dengan 100%. Oke, jadi ini dia, ada dua rumus untuk persen massanya. Kita ke contoh soal. Di contoh soal yang ditanya adalah berapa persen urea dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 20 gram urea dalam 60 gram air. Oke, yang ditanya adalah persen urea, jadi persen si terlarutnya. Kita tulis dulu diketahuinya, yaitu gram zat terlarut berupa urea sebesar 20 gram. Gram pelarutnya yaitu air sebesar 60 gram, yang ditanya adalah persentase urea atau persentase si terlarutnya. Jadi di sini kita pakai rumusnya yaitu rumus yang pertama. Persen massa zat terlarut yaitu massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Massa terlarutnya adalah 20 dibagi dengan massa larutan. Kalau massa larutan berarti tinggal kita jumlahkan aja antara massa terlarut dengan pelarutnya. Terlarutnya 20, pelarutnya adalah 60, tinggal kita kali dengan 100%. Oke, kita masukkan ke dalam perhitungan dan diperolehlah hasil akhir sebesar 25%. Jadi persen urea dalam larutan ini sebesar 25%. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu adalah persen volume. Persen volume memiliki definisi yaitu satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Rumusnya yaitu persen volume zat terlarut. Jadi di sini karena dia ditanya ada persen volume, jadi kita tahu di sini adalah volumenya. Volume zat larut dibagi dengan volume larutan dikalikan dengan 100%. Ini dia rumus untuk menentukan persentase volume. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, tentukan persen volume alkohol jika 40 ml alkohol dicampur dengan 50 ml aseton. Jadi di sini ada pencampuran antara alkohol dengan aseton, yang ditanya adalah persentase si alkoholnya. Kita terus ini diketahui volume alkoholnya 40 ml, volume asetonnya adalah 50 ml, yang ditanya adalah persentase volume alkohol.
Kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu persentase volume alkohol sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Karena di sini persentase alkohol, berarti yang di atas adalah alkoholnya, yaitu sebesar 40 dibagi dengan volume larutannya, tinggal 40 ditambah dengan 50, hasil dikalikan dengan 100%. Kita masukkan dalam perhitungan, kita hitung, dan diperolehlah hasil yaitu sebesar 44,44%. Oke, jadi di sini kita sudah selesai membahas tentang konsentrasi larutan, dimulai dari molaritas, fraksi mol, kemudian persentase massa, yang kelima adalah persen volume. Oke. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Selamat belajar dan selalu semangat belajar dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.